Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian lisen yang diberikan oleh Pak Sundi. Pertama, menjelaskan pengetahuan multimedia dan industri percetakan. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan atau alat bantu tool dan koneksi link sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Industri percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak seperti koran, buku, brosur, flyer, dan majalah. Menjelaskan pengetahuan proses pracetak. Pracetak adalah semua tahap proses yang dibutuhkan mulai dari persiapan area cetak, teks, gambar, dan grafik sampai ke proses produksi untuk menuju kepada semua materi yang siap untuk proses cetak yang dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer. Menjelaskan pengetahuan teknik multimedia dan persyaratannya. Pengertian teknik multimedia adalah merupakan rekayasa komputasi yang dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja sistem multimedia dengan menggunakan teknik pemrosesan multimedia yang optimal. Mengetahui dasar teori warna. Teori warna yang diciptakan oleh Edward Herring pada tahun 1878 dan Odin Root pada tahun 1879 yang berpedoman pada warna dasar merah, hijau, dan biru. Edward Herring dikenal sebagai seorang ahli psikologi yang banyak mengkaji warna dari sudut persepsi manusia, sedangkan Odin Root adalah seorang ahli fisika yang mengkaji warna dari aspek fisika. Teori warna yang dikemukakan oleh Brewster menyebutkan bahwa warna dapat digolongkan dalam 3 kelompok utama, yaitu warna primer atau warna utama, yang terdiri dari warna merah, biru, dan kuning. Warna sekunder atau warna campuran dari warna primer secara seimbang yang terdiri dari warna hijau atau kuning dicampur biru, ungu atau merah dicampur biru, dan oranye atau merah yang dicampur kuning. Warna tersier adalah warna hasil percampuran warna sekunder secara seimbang. Mengetahui dasar biaya produksi. Pada dasar biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Mengidentifikasi komponen elektronika multimedia. Komponen multimedia adalah audio atau suara dan video. Mengeksplorasi ruang lingkup multimedia. Pembuatan desain untuk media cetak, pembuatan desain untuk website, membuat film, membuat animasi dan film, membuat animasi pada film, membuat game. Menilai fungsi dan kegunaan sistem operasi multimedia. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras. Mengidentifikasi garis besar peran multimedia. Peran multimedia juga dapat membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dan menerima
informasi analog satu arah karena informasi akan disajikan lebih menarik secara visual dan sehingga pengguna akan lebih tertarik. Mengidentifikasi peralatan, memahami konfigurasi dan menguji peralatan yang telah dipasang. Menentukan hardware dan software dalam arsitektur multimedia. Secara umum, perangkat multimedia dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware yang diperlukan untuk komputer multimedia tergantung kepada pilihan pribadi, anggaran biaya, jenis material, dan isi dari proyek multimedia. Yang pertama, perangkat keras multimedia. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk multimedia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu perangkat konektor, input, output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Menjelaskan pekerjaan dengan gambar digital. Salah satunya adalah desain grafis. Penjelasan pekerjaan seperti ini melibatkan perangkat lunak untuk memudahkan pengolahan gambar. Contohnya ada Photoshop, CorelDRAW, dan yang lainnya. Menjelaskan software grafik multimedia 2 dimensi. Software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi flash animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Menjelaskan model warna dan tempat warna. Yang pertama, RGB color. Sesuai dengan singkatnya RGB, yaitu red atau merah, green hijau, blue biru, merupakan warna dasar dari model warna ini. Yang kedua, CMYK color. Dalam model warna CMYK, yang menjadi warna dasarnya adalah cyan, magenta, dan kuning. Lab color. Model warna lab merupakan model 3 dimensi. Warna ini didasarkan pada persepsi warna manusia, arti dari lab sendiri. Mengidentifikasi stok warna produksi dan pewarnaan tangan adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Warna putih yang merupakan pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Jelaskan sel-sel warna. Reseptor warna atau sering juga disebut sel kerucut, bahasa Inggris cone cell, adalah sel penerima sinar di dalam retina mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Sebagai lawannya, sel batang akan bekerja dengan baik pada cahaya yang redup. Menilai kualitas kamera. Bukaan diafragma, semakin besar semakin bagus atau cepat. Rentang fokal, semakin lebar semakin bagus atau full. Banyaknya fitur stabilizer motor mikro disebut DSB. Elemen optik tambahan lensa ID, optik khusus DSB. Material lensa atau plastik atau logam, water sealed atau tidak DSB. Bagaimana kinerja autofocus atau akurasi, kecepatan, dan kehalusan. Bagaimana rasanya saat lensa zoom diputar. Menjelaskan pekerjaan dengan gambar digital. Salah satunya adalah desain grafis. Pekerjaan seperti ini melibatkan perangkat lunak untuk memudahkan pengobatan gambar. Contohnya ada Photoshop, CorelDRAW, dan lainnya. Menjelaskan software grafik multimedia 2 dimensi. Software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional, flat animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Menerangkan desain grafik multimedia 2 dimensi adalah suatu bentuk komunikasi visual.
menjelaskan karya seni digital dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah suatu karya seni rupa yang hanya dapat dilihat dan dinikmati dan hanya mempunyai dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Mengidentifikasi kamera digital. Kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital atau memori. Mengidentifikasi foto digital ke dalam rangkaian multimedia adalah fotografi merupakan kegiatan dalam mendokumentasikan objek atau keadaan menjadi sebuah karya digital yang berbentuk visual, yang mana bentuk tersebut merupakan bagian dari konsep multimedia saat ini atau audiovisual. Fotografi berasal dari bahasa kata Yunani yaitu photos, cahaya, dan grafo, melukis atau menulis. Asal mula foto berasal dari penerimaan pantulan cahaya oleh benda-benda ataupun objek di sekitar kita yang kemudian diterima oleh sensor cahaya yang ada pada suatu kamera. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang jawaban dari soal lisan yang diberikan Pak Swendi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.